Next.js adalah sebuah framework yang powerful untuk membangun sebuah aplikasi Vue dengan struktur yang rapi dan efisien. Dan yang paling penting, dokumentasinya lengkap banget untuk membantu kita memulai aplikasi kita. Jadi kita langsung mulai aja dari dokumentasinya. Di sini saya akan tunjukkan cara setup Next.js, membuat router, dan juga komponen sederhananya. Nah, untuk membuatnya, pertama kita copy aja npx nuxi atlas spasi init spasi nama project kita. Oke, kita copy. Oke, nah di sini kita kasih nama aja Nux app. Oke, nah di sini kita ditanya mau pakai package manager apa. Nah di sini aku pakai npm. Kita tunggu aja prosesnya. Oke, selanjutnya kita ditanya apakah kita mau init get repository-nya. Nah di sini karena kita hanya demo, jadi kita no aja. Oke, kalau udah, sekarang kita tinggal jalanin masuk ke direktorinya cd app. Nah, terus kita coba jalanin npm run dev. Nah, ini adalah halaman pertama dari aplikasi Next.js kita. Dan di sini juga kita dikasih DevTools-nya teman-teman ya. Oke, kita close aja DevTools-nya. Ya, ini halaman pertamanya. Oke, dan ini DevTools-nya. Oke, nah di sini kita bisa ngeliat page kita, terus kita komponennya, komponen tree, dan sebagainya teman-teman. Gitu. Oke, kita balik lagi ke code editornya. Oke, selanjutnya kita cek kita dapat apa aja. Di sini kita dapat folder public, server, bahkan ada git ignore-nya, terus ada app view, test config, dan lain-lain teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini kita pengen aplikasi kita tambahkan Tailwind misalkan ya. Nah, kita pertama bikin dulu teman-teman. Sini kita bikin dulu folder namanya asset. Set, terus folder ini kita bikin juga css, terus kita bikin file main.css-nya. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita lanjut ke Nux config-nya teman-teman. Nah, Nux config ini adalah satu file di mana kita bisa melakukan konfigurasi dari aplikasi kita. Gitu. Di sini kita masukin untuk CSS-nya, kita bilang CSS, dia berupa array. Nah, ini bukan CSS Tailwind, tapi di sini main.css-nya. Oke, sekarang kita coba, kita buka dulu app view-nya. Nah, secara default di app view ini kita bakal dapat Nux root announcer sama Nux welcome-nya. Itu adalah komponen yang bakal dirender pertama kali teman-teman. Jadi pas kita buka tadi itu adalah dari si Nux root announcer-nya sama Nux welcome-nya teman-teman. Ini kita hapus aja ya. Hapus. Terus di sini kita saja misalkan sini p aja deh. P, terus sini this is Nux app gitu ya. Oke, coba kita back ke dokumentasi. Oke, dia udah dapat ya. This is Nux app. Oke, terus kita tes main CSS-nya dia bisa apa enggak tadi. Terus kita bilang color-nya itu adalah yellow green. Oke, kita save, cek. Nah, dia udah berubah. Berarti file CSS kita udah kebaca sama aplikasi Nux.js kita teman-teman. Oke, selanjutnya kita pengen install Tailwind-nya. Caranya kita buka aja Tailwind CSS, terus kita pilih yang Nux. Oke, selanjutnya kita tinggal jalankan npm install sama npx Tailwind CSS init-nya. Oke, ini kita copy. Ini kita matikan dulu. Kan. Oke, dia udah bikin si config.js-nya. Selanjutnya, kita balik ke dokumentasi. Nah, di sini dibilang nih, di Nux config.js-nya kita perlu pasang post CSS-nya, plugin Tailwind CSS-nya. Oke, ini kita copy. Oke. Ini post CSS. Oke,
Kalau udah, terus kita lanjut ke tailwind config.js-nya. Oke, kontennya kita isi di tailwind config-nya, kontennya paste. Nah, nanti kita bakal punya berarti file komponen, folder komponen, layout, page, dan seterusnya teman-teman. Tuh. Oke, kita balik lagi cek. Nah, terakhir itu ada di main CSS-nya. Copy main CSS-nya. Ini kita hapus aja. Salin. Oke, kita cek lagi kalau misalnya masih ada. Nah, terus add CSS file globally. Nah, di sini karena kita udah kasih ya tadi ya, asset CSS main CSS-nya ini udah kita kasih. Jadi kita nggak perlu lakuin lagi. Oke, kita cek. Sekarang kita pastiin udah ada. Oke, udah ada. Nah, sekarang ini kita close aja. Di sini harusnya kita udah bisa pakai nih teman-teman. Sebenarnya aja kelasnya itu adalah 3XL, font bold sama underline gitu ya. Kita coba, kita balik lagi ke sini. Linux. Oh, karena kita belum jalanin. Oke, dev. Oke. Ya, dia udah jalan teman-teman. Si tailwind-nya udah jalan ya. This is the next app. Karena tadi kan udah berubah ya. Yang tadinya sebelumnya warnanya yellow green kalau nggak salah ya. Oke, dia udah berubah dan dia udah dapetin si tailwind-nya teman-teman. Oke, jadi kita udah pasang si tailwind-nya. Nah, sekarang kita pengen bikin halaman atau routing dari si aplikasinya. Nah, gimana caranya? Nah, sebelumnya kita kan punya yang namanya app.view, teman-teman. Gitu. Nah, caranya di sini kita tinggal bikin sebuah folder yang namanya pages. Oke, di folder pages ini misalkan aku pengen bikin yang namanya about.view. Oke, terus kita bikin aja template, tinggal template, terus div. Oke, terus kita bilang kalau ini adalah about page, teman-teman. Gitu. Nah, kalau misalkan ini kita tes, coba sekarang ke /about. Nah, di sini bukannya kita menampilkan sebuah halaman about, teman-teman. Kalau kita cek ya ke codingan kita, nah di sini harusnya kan tulisannya this is di about page kayak gitu ya. Tapi kita malah ke tulisannya this is the next app, teman-teman. Yang basically itu ada di file app.view-nya. Kita cek ya di app.view. Nah, malah nampilin halaman ini. Nah, terus gimana caranya? Caranya sebenarnya ada dua, teman-teman. Teman-teman bisa hapus app.view-nya, terus bikin halaman index.view di folder pages ini. Atau yang kedua, caranya adalah ini kita hapus, terus kita bilang di sini next page, teman-teman. Itu next page, terus kita bikin juga di sini si file index.view-nya. Gitu. Nah, di index.view-nya ini kita bikin yang serupa tadi. Misalkan ini adalah next app kayak gitu. Oke, sekarang kita coba cek. Oke, ini udah dia tampilin nih, this is the about page. Jadi kalau kita balik lagi ke root-nya, nah this is the next app, teman-teman. Jadi di sini di app view-nya itu kita kasih yang namanya next page kayak gitu. Oke, selanjutnya bisa nggak sih kalau misalkan kita pakai folder gitu ya, misalkan di sini about-nya kita bikin atau misalkan kita bikin halaman user deh. Misalkan di sini kita bikin folder di page, kita bikin sebuah folder namanya users. Terus di sini kita kasih index.view. Kita bikin ini template-nya. Oke, di sini this is the users page gitu ya. Oke, hasilnya gimana? Nah, hasilnya itu bakal sama dengan si about tadi, teman-teman. Dia bakal jadi /users. Oke, this is the user page kayak gitu. Terus kalau misalkan kita kasih lagi file di dalam si foldernya.
Bisa nggak misalkan di dalam folder users ini nggak cuma ada index, tapi dia juga ada yang namanya misalkan di sini profile gitu ya, profile.view. Oke, ini kita copy aja biar cepat. Oke, this is the profile page. Oke, kita cek users. Nah, dia bakal menjadi slash users slash profile. Nah, gitu teman-teman. Jadi ketika ada file lain di dalam sebuah folder selain index, dia bakal menjadi root lagi gitu teman-teman. Dia bakal jadi nested root di dalamnya kayak gitu. Jadi slash user slash profile gitu. Oke. Terus kalau misalkan kayak saya pengen bikin root yang dynamic nih di dalam si users gitu. Jadi users slash terus misalkan ID usernya bisa nggak? Nah itu bisa teman-teman. Caranya kita di sini misalkan bikin file lagi. Nah di sini kita bikin slugnya teman-teman. Pakai square bracket. Terus misalkan slugnya itu kita kasih nama ID gitu ya. Slugnya ID dot view. Nah di sini kita paste. Oke. Terus caranya gimana? Misalkan di sini user ke misalkan pengen dapetin si ID-nya. Jadi kalau misalkan user slash 12 gitu ya. Nah, kita pengen nampilin this is the user 12 page gitu kan. Nah, itu bisa pakai cara seperti di view teman-teman. Square bracket terus kita panggil root.params.id-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini kita masuk profile slash 12. Oke, dia error. Oh, kenapa? Karena nggak ada profilnya ya. Jadi 12 slash user slash 12. Nah, dia bakal bilang this is the user 12 page. Kalau misalkan 222222 gitu ya. Nah, dia bakal this is the user 1222222 page. Kayak gitu. Oke, kita udah bisa dapetin caranya. Nah, atau misalkan kita bisa pakai cara lain teman-teman. Caranya adalah di sini kita bisa panggil si scriptnya. Script, terus kita pilih yang setup. Oke, nah di sini kita bilang const root gitu sama dengan si use root. Jadi sini kita nggak perlu pakai si dollar lagi gitu ya. Jadi bisa langsung bilang aja root.params.id-nya. Oke, ini pun bakal sama hasilnya. Misalkan di sini ASD gitu ya. Nah dia bakal dapetin this is the user ASD page kayak gitu. Nah, oke, kita bisa cek juga di sini. Misalnya kita bingung nih si paramsnya apa. Nah, kita bisa cek di sini di page. Terus di sini bakal munculin kalau misalkan paramsnya itu adalah ID dan yang aktif sekarang di user slash ID kayak gitu teman-teman. Oke, nah itu untuk bagaimana cara membuat rootnya kayak gitu. Nah, selanjutnya misalkan kita pengen bisa pindah-pindah nih antar root kayak gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman. Kita balik lagi ke app view-nya. Nah, di app view, misalkan di sini kita bilang, misalkan UL, terus kita dalih, ya oke. Nah, di dalam link-nya ini kita panggil si Nux link. Oke. Kita bilang si Nux link, terus yang pertama ke about, terus yang kedua ke users. Oke, home, sini about, terus yang ini ke user. Oke, sekarang kita buka balik lagi. Nah, oke, sekarang kita punya navigasinya kayak gitu teman-teman. Ini ke about, kita klik, oke dia langsung ke about, sini ke users. Jadi kalau misalnya kita mau navigasi itu bisa pakai yang namanya Nux link teman-teman. Ini kita close aja ya. Oke. Dan karena kita naruh di app.view-nya, otomatis navigasinya ini bakal ada di semua page teman-teman. Kenapa? Karena dia setara dengan root linknya gitu ya, atau si next page-nya ini teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan sebelumnya kayak kalau misalnya teman-teman udah familiar dengan view, kita kan perlu inisialisasi sendiri ya si router-routernya, karena di sini kita nggak perlu teman-teman kayak gitu. Oke, terus
Selanjutnya gimana kalau misalkan kita pengen punya yang namanya sebuah komponen yang bisa dipanggil di beberapa tempat atau di banyak halaman kita, di pages kita, gitu. Oke, caranya sama seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita pakai pages, kita di sini bikin juga teman-teman, bikin sebuah folder yang namanya components. Nah, di komponen inilah kita bisa bikin yang namanya si file komponennya. Misalkan di sini aku pengen bikin yang namanya notification gitu ya, notification.view. Oke. Terus di sini aku bikin template-nya. Terus di sini ada div. Oke, nah ini jangan ini ya. Ini tulisannya this is di notification component in page. Nah, page apa? Misalkan di sini aku pengen page ini dikasih span gitu ya. Span. Oke. Kasih tutupnya. Nah, di span-nya inilah kita kasih yang namanya si slot, teman-teman. Gitu. Slot ini fungsinya buat apa? Slot ini ketika nanti kita bisa masukin children-nya kayak gitu, teman-teman. Jadi misalkan aku bilang, kita contohin aja ya. Misalkan ini notification komponennya di sini, terus selanjutnya aku pengen dia bisa ada di halaman about. Gitu. Nah, di sini kalau sebelumnya kita perlu import gitu ya, mesti import komponen ini gitu ya, dari folder ini. Nah, di Nuxt.js ini itu nggak perlu teman-teman, kita nggak perlu import sama sekali, kita tinggal panggil aja, panggil komponennya. Misalkan di sini kita bilang notification. Nah, notification, oke. Terus, nah kita masukin nih, misalkan di sini kita bilang si about gitu ya, karena dia dari about, berarti di sini kita bilang aja si about. Oke, kita save. Ketika kita balik ke halaman about, oke, just about. Oh, dia typo. Ini harusnya notification. Oke, notification. Ini kita copy. Terus di halaman about-nya kita paste notification about gitu. Oke, kita coba refresh. Nah, dia bakal muncul teman-teman. This is the notification component in page about. Kayak gitu. Jadi si slotnya ini bakal nampilin si about-nya atau bakal nampilin si children-nya tadi, teman-teman. Gitu. Terus misalkan kita juga pengen lagi nih nampilin dia. Misalkan kita pengen tampilin di ID gitu ya. ID, oke. Nah, terus misalkan nah kita masukin nih di sini aja. Si P-nya ini kita masukin ke dalam si notification-nya ini. Kita hapus. Oke. Kita coba. Misalkan di users, terus /12. Oke. This is the notification component in page. This is the user 12 page. Gitu. Jadi si komponen tadi tuh bisa kita kirim kemana aja tanpa kita perlu import, teman-teman. Atau bisa kita pakai di mana aja tanpa perlu import. Kayak gitu. Jadi itu salah satu kelebihan dari si Nuxt.js ini. Jadi itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mau belajar lebih lanjut? Daftar di Rea Bootcamp sekarang juga. Buka link yang ada pada layar atau klik link di deskripsi.